Jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk bisa melaksanakan ibadah siam dengan hasil berkualitas minimal seperti yang diterangkan Imam Al-Ghazali, tingkatan puasa yang shaumul khawas. Poso tidak hanya menahan jasad fisik akan kebutuhan hidup, ditahan tidak dimasuki makanan dan minuman. Ini puasanya orang awam. Tapi khawas, anugerah yang dianugerahkan Allah berupa jasad, bisa beraktivitas karena ada ruh. Ruhnya inilah yang membawa anggota-anggota jasad ini bisa berfungsi. Matanya melihat, lesannya bertutur kata, telinga mendengar, tulang-tulangnya kuasa berjalan, tulang kaki mengambil tulang tangan, akal pikirannya bekerja, bisa menguraikan ilmu. Kemudian hayat hidup ini adalah disadari, diikut ditahan pula. Kesadarannya adalah jangan diakui miliknya. Ini adalah titipan. Makanya tahan, jangan dibuat sembarangan. Nah, kalau dalam melaksanakan puasa, mata kita gunakan puasa, lesan, telinga, anggota tubuh yang lainnya. Menahan untuk tidak dipergunakan berbuat hal-hal yang fahsya, yang mungkar, yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ini meningkat puasanya orang yang khusus shaumul khawas. Ini untuk meningkatkan puasa tingkat tertinggi karena as-saumuli, puasa untuk menuju kepada Allah. Ditahan, hakikat menahan itu ya tidak memberikan apapun. Akhirnya apa yang terjadi? Makan tidak dimasukkan, tidak hanya mulai terbitnya fajar hingga terbenam matahari, ya mati akhirnya. Fungsinya untuk mematikan diri, fungsinya untuk mematikan rasa aku. Inilah akibatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, mutu qabla antamutu. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Rasa keakuan, anggota-anggota badan yang dianugerahkan Allah, semestinya itu jangan diakui menjadi sifatnya. Aku yang ngomong, aku yang melihat, aku yang mendengar, aku yang kuasa, aku yang punya keinginan, aku yang pandai, pinter, berilmu, aku yang menjalani hidupku sendiri. Ego. Padahal itu adalah titipan Allah. Kalau bisa menahan, akhirnya menyadari mati keakuannya. Yang tampil Allah. Rasa seperti ini jika disadari,
dipergunakan untuk melaksanakan aktivitas ibadah, inilah yang dilipat gandakan oleh Allah menjadi 1000 bulan. Derajat niki nek no bulan Ramadan dijenengno oleh Lailatul Qadar. Makna Lailatul Qadar bermakna makrifat. Kula jenengan sebatas paham di tingkat syariat. Orang yang sudah bisa merasakan perjumpaan dengan Allah, Ramadannya tidak hanya setelah bulan Sya'ban, setelah Ramadan Syawal rasa Ramadan. Karena apa? Telah mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Apa sih makna Lailatul Qadar menurut arti dari masing-masing tingkatan ilmu? Ilmu yang harus kita miliki 4 paling tidak. Gak cukup ilmu syariat, tapi harus ada thariqat, hakikat, makrifat. Lailatul Qadar arti menurut syariat turun 1 malam di malam bulan suci Ramadan. Wis gitu tok. Kita menerjemahkan beberapa ayat-ayat Allah itu letterlek bermakna secara syariat, termasuk diterangkan tanda-tandanya. Oh, tenang, anginnya tidak berhembus, sungainya tidak mengalir. Jujur, berapa kali kita mendapati umur Ramadan pernah menyaksikan angin tenang, air tidak mengalir, terus mengatakan, oh berarti malam iki yo Lailatul Qadar turun. Itu isyarat itu. Angin, air itu masalah. Permasalahan hidup. Lailatul Qadar didapatkan itu semua permasalahan hidup tenang. Tidak sulit. Permasalahan besar dihadapi enteng. Kalau tidak mendapatkan Lailatul Qadar, permasalahan kecil jadi besar. Kalau bermakna tarekat, Lailatul Qadar turun di malam-malam 10 akhir bulan Ramadan. Khususnya malam-malam ganjil. Malam 21. Malam 23. Malam 25. Malam 27. Malam 29. Ada sistemnya, ada metodenya. Cari. Kalau bermakna secara hakikat, diteliti ulama di maqam arif billah, bukan abidillah. Abidillah itu ya syariat itu, sholat diapii secara syariat, keningnya sampai terlihat hitam, puasa istiqomah Senin Kemis, tapi berhenti di situ, tidak bisa memaknai ilmu yang di atasnya. Tapi ulama-ulama arif billah memaknai Lailatul Qadar itu dengan melihat tanggal 1 Ramadannya bertetapan hari apa.
Kalau 1 Ramadannya hari Ahad dan Rabu, maka Lailatul Qadar insya Allah jatuh di malam 29 Ramadan. Kalau tanggal 1 Ramadannya bertetapan hari Senin, maka Lailatul Qadarnya insya Allah malam 21 Ramadan. Kalau tanggal 1 Ramadannya bertetapan hari Selasa dan Jumat, Lailatul Qadarnya insya Allah malam 27 Ramadan. Kalau tanggal 1 Ramadannya bertetapan harinya Kamis, Lailatul Qadarnya menurut ulama arif billah malam 25. Kalau kemarin kita hari Sabtu, berarti malam berapa yang belum tadi? Ahad sama Rabu malam 29. Selasa sama Jumat malam berapa? Kalau hari Selasa sama Jumat 27. Senin 21. Kalau hari Rabu sama Ahad tadi malam 29. Kamis 25. Berarti yang belum berapa? 23. Kemarin 1 Ramadannya hari Sabtu ditetapkan pemerintah. Insya Allah malam 23 secara ilmu hakikat. Lain secara ilmu makrifat. Apa sih makrifat itu? Yaitu orang yang telah mampu menyaksikan Allah dengan nyata, dengan sempurna pada alam, pada sesuatu. Kesempurnaan alam sesuatu ada pada diri insan. Kita manusia, insan, berarti mampu menyaksikan Allah Tuhannya pada dirinya sendiri. Orang yang demikian inilah makrifat. Memaknai Lailatul Qadar seperti ini. Makanya dipergunakan untuk ditahan terlebih dahulu, dilatih agar menggapai yang namanya Lailatul Qadar. Apa? Kesadaran diri. Telah mampu menyaksikan Tuhannya. Berliqa, bermusyahadah. Orang-orang yang benar-benar telah menyaksikan Allah dengan sejelas-jelasnya pada sekalian alam dan sejelas-jelasnya pada dirinya sendiri. Berarti hapus dirinya tiada. Yang ada hanya Allah. Dia merasakan 12 bulan itu terasa Ramadan semua. Karena setiap berjalannya waktu Lailatul Qadar terus. Pada kesadaran ini kula jenengan ibadah ini dikatakan 1000 bulan. Tidak hanya di bulan suci Ramadan yang kita maknai secara syariat, torekot, hakikat, tapi makrifat adalah hamba Allah yang telah memasuki kesadaran
berarti dia telah mampu meramadankan 1 tahun 12 bulan kabeh semuanya adalah Ramadan. Mergo telah mampu untuk menyaksikan Allah pada sekalian alam, sempurnane alam pada insan, dirinya sendiri bagian dari insan, berarti dia telah mampu menyaksikan hakikat Tuhannya pada dirinya. Karena kita manusia jamaah tidak usaha untuk meramadankan 12 bulan, untuk menyadarkan diri, mengetahui seperti kemarin saya contohkan, sing dilihat sarung, tapi tidak mampu melihat asal usulnya dari kapas. Yang dilihat baju, pakaian, tapi itu asal muasalnya adalah kapas. Kapas yang berproses, bahasa tasawufnya bertajalli, menjadi benang, menjadi kain, baru menjadi baju, pakaian, sarung, celana. Tapi dalam hal mengatakan, sampean katakan sesuai wujud yang jenengan saksikan, biar tidak jadi fitnah. Kalau terlihat wujudnya sarung, ya katakan sarung. Kalau melihat wujudnya masih berupa kain, ya katakan kain. Kalau masih berupa benang, katakan benang. Tapi telah mampu melihat bahwa hakikat sebenarnya sarung adalah kapas. Hakikat sebenarnya kain adalah kapas. Hakikat sebenarnya benang adalah kapas. Ini yang dikatakan tidak buta. Tapi kalau melihatnya hanya sebatas yang dilihat, tidak mampu basirah, menembus yang lebih atas, berarti dikatakan masih buta. Wa man kana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Al-Isra ayat 72. Barang siapa yang buta, napani sing buta? Mata hati. Di dunia ini, fahuwa fil akhirati, maka niscaya di akhirat kelak a'ma, lebih buta, wa adallu sabila, tersesat, tidak akan menemukan jalan. Na'udzubillah. Makanya harus selalu kita kaji. Dengan melalui ibadah puasa, kesempatan ini untuk menuju as-saumuli. Ibadah puasa kita pergunakan untuk bisa menemui Allah, menuju kepada Allah. Akhirnya merasa menyatu, timbul sebuah kecintaan. Diri kita tiada siapa-siapa, hanya Dia. Telah menyatu, gula rasanya manis. Tidak bisa gula dengan manisnya sendiri-sendiri. Manisnya ada pada zat. Zatnya adalah gula. Manis adalah sifat. Garam mesti asin.
matahari dengan sinarnya. Apakah kita katakan sinar itu adalah matahari? Bukan. Tapi menyatu. Ini yang harus kita kejar, kita cari. Bisa puasa menuju ini? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa telah mampu menilik pada dirinya sendiri, maka sesungguhnya dia akan tahu hakikat Tuhannya. Man arafa rabbahu, siapa yang telah mengetahui hakikat Tuhannya, fasadal jasad, maka leburlah, hilanglah jasadnya. Tidak merasa memiliki, tidak merasa ada. Apa maksudnya? Rasa keakuannya. Yang bekerja, yang tampil semuanya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya manusia dikatakan Allah menjadi rahasianya. Al-insanu sirri, manusia itu rahasiaku. Wasirri sifati, rahasiaku itu ada pada sifatku. Wasifati la ghairihi, ketahui bahwa sifat itu tidak ada lain adalah aku. Siapa aku ini? Allah. Maka jangan merasa kita yang bersifat, jangan merasa kita yang melihat, kita yang bertutur kata, kita yang mendengar. Kita melihat karena basar Allah, kita mendengar karena sama Allah, kita berkata-kata seperti ini karena kalam Allah. Saya bisa menerangkan ini karena apa? Ilmu Allah. Saya bodoh, saya tidak bisa apa-apa. Ini karena ilmu Allah. Bisa hadir di majelis ilmi, ngabuburit karena kudrah Allah, kuasa Allah yang menjalankan kaki dari rumah ke sini. Rasa ingin dalam hati, cita-cita, kemauan apapun karena iroda Allah. Sifat ma'ani, timbul batin. Siapa yang batin? Nyatanya ada, melihat di mata kita, maknawiyah. Hakikat sebenarnya yang melihat. Ini zahir, ini wujud, tapi tidak ada basar, basirunnya tidak berfungsi. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Zahir sing batin menyatu, wahdaniyah. Diawali dari apa? Mutu qabla antamutu. Matikan rasa keakiamu sebelum rohmu dipisahkan sama Allah. Ini cara ketemu kembali kepada Allah. Bukan kalau sudah mati. Baru ada saudara kita yang mati, kita sului dengan dalil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira bisa ketemu enggak? Wong ruhnya sudah berpisah dengan badannya. Makanya syariat setiap kita ngerambut mayit,
Setelah dimasukkan liang lahat, ada yang mewakili, biasanya Pak Mudin mentalkin. Apa talkin itu? Ngajari. Apa talkin itu? Murui, ngasih ilmu. Saya tidak melarang, menyalahkan, enggak. Karena apa? Kata-kata talkinnya Pak Mudin itu bermanfaat. Bermanfaat kepada siapa? Yang mengantarkan. Besok akan menjumpai ajal, mati yang sebenarnya. Cuma apa? Pelaksanaannya. Mari kita renungkan. Mana yang harus ditalkin, dididik, diajari. Yang mati itu apa? Yang dipendem sama tanah. Siapa yang ditanam oleh tanah? Batang tubuh ini asalnya dari mana? Mendem apa? Ruh. Mentalkinnya waktu ditanam di sini. Rohnya masih ada. Justru pendidikan-pendidikan, ilmu-ilmu yang kita pergunakan ini adalah untuk ngelmoni yang ditanam dalam tanah, batang tubuh. Waktu dipendem iki lho talkinen guru ana, cegak terlantar. Kasihan karena dia itu yatim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menjadikan yang mati batang tubuh dari tanah dan yang hidup. Ada dua. Kita teliti dengan akal. Sing dadi yatim iku sing ndi? Batang tubuhnya yatim napa mboten? Duwe bapak Muhammad Khalil. Spermai bapak ini jadi batang tubuh. Sel telure emak Sulastri. Tapi yang ditanam oleh bakali dari tanah Nabi Adam, saya dari sperma dan setelurnya ayah bunda, dikasih yang namanya hidup roh. Sinten bapak niruh, sinten ibu niruh. Gak ada bapak, gak ada ibu, boten yatim ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah sebenarnya orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Merekalah yang menelantarkan yang yatim. Didik biar punya pengetahuan basirah. Tidak hanya pengetahuan untuk menghidupkan yang namanya yang mati. Apa kemarin istilahnya? Basyariah. Tapi didik dengan basirah. Jadikan yang hidup ini menjadi imam. Yang mati jadi makmum. Di kajian ilmu hakikat tasawuf, sholat secara syariat munfarid, hakikatnya jamaah. Sinten imame? Roh. Sopo makmume? Batang tubuh. Karena paham, jangan batang tubuhnya yang jadi imam, rohnya jadi makmum. Nanti subuh-subuh terdengar muadzin, hayya 'alas shalah. Rohnya mendengar, samaknya mendengar yang batin. Karena dia pernah kenal Allah sebelum dimasukkan jasmani, akhirnya namanya roh menjadi rohani. Dia mengakui, qalu bala syahidna.
benar menyaksikan Allah. Karena dia jadi makmum bukan imam. Akhirnya apa? Rundingan sama imamnya yang namanya batang tubuh. Ya apa iki? Krungu adzan iki. Sik lah disik. Coba kalau rohnya yang dingelmoni, kenal dengan basirah, dikenalkan menuju lagi kembali kepada Tuhannya. Batang tubuh nganut karena imamnya jengkelat akan mengikuti. Bagaimana caranya? Harus kita usahakan. Salah satu momen yang tepat Ramadan, kita tahan dengan syariat secara puasa. Harus bersyariat dulu jamaah, tidak bisa hakikat. Syariat yang benar, baru lanjutkan thariqat yang benar, lanjutkan hakikat yang benar. Kemudian Allah nanti yang menuntun menuju kepada pengenalan pada dirinya, makrifat kepadanya. Untuk itu usaha yang ikhtiar, sungguh-sungguh. Setelah puasa kita maknai menahan, melatih semua anggota badan sampai menyadari, sampai rasa keakuannya hilang. Dilihat lingkungannya, temannya, harus ide akan kita sempurnakan pada pertemuan esok hari, insya Allah. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wala tumsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.